يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma manaha minal mawahibi wan ni'am alladhi an'amana biwujudi nuri sayyidil anam wa bibisatihi wa risalatihi ila jamil siwajan wa binzal Qur'an hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha wa amilaha min azabi yawmi ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi umma sabiqatullah. Ma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marrah. Abu Dawud. Wa qala fi hadisin akhar la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk kita jadikan sebagai kesempatan yang sangat berharga. Mungkin barangkali belum tentu kita akan menjumpai kesempatan yang sama, karena kita tidak tahu tentang akhir nafas kita. yakni marilah kita gunakan untuk memahami apa yang seharusnya kita pahami dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari utusan beliau Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW,
Salah satunya adalah kewajiban bagi orang yang beriman untuk melakukan perintahnya Allah dan perintah Rasulullah, sekaligus menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bertaubat dan untuk tidak membiasakan perbuatan-perbuatan yang sudah kita bertobat atas perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang clear. Saudara kaum muslimin, sebaik-baik orang memiliki kesalahan, seburuk-buruk orang memiliki kebaikan. Karena Rasul menyampaikan kullu bani Adam khata'un. Semua manusia, anak cucu Adam, mereka pelaku perbuatan salah. Artinya kita sebagai manusia harusnya menyadari itu yang sesadar-sadarnya, bahwa dalam perjalanan waktu yang telah kita lalui, kita memiliki banyak kesalahan, baik yang berhubungan dengan Sang Pencipta, lebih-lebih yang berhubungan dengan sesama makhluk ciptaannya. Taubat itu diterangkan oleh sekian banyak ulama. Adalah dia meninggalkan atau berbalik arah dari dosa yang telah dia lakukan. Ar-ruju'u 'anil dzunub, berbalik arah, semakin menjauh dari berbagai macam dosa. Bila kita telusuri, maka dalam diri kita ketika kita masih distatuskan orang hidup, maka ada af'al, aktivitas, gerakan kita. Tentu di sini ada dosa, ada kesalahan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas. Sebagai sesama makhluk, tentu kita juga terbiasa berbicara. Maka ada kesalahan yang sangat mungkin terjadi karena ucapan kita. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang disebabkan oleh sikap kita pada saat kita menghadapi berbagai macam keadaan.
Inilah 3 sebab bahwa kita memiliki banyak kesalahan. Secara psikologi sosial, bahwa tidak banyak orang yang bisa menyaksikan, yang bisa mengetahui secara komplit tentang kesalahan dirinya masing-masing. Karena kita sendiri tidak tahu apa yang ada di punggung kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang ada di tengkuk kita sendiri. Bahkan kita tidak tahu apa yang ada di atas kepala kita. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah telapak kaki kita. Artinya, perjalanan masa lalu tidak semua kita bisa mengenal perilaku kita masing-masing. Kadang telapak kaki kita bisa dikenali oleh orang lain. Pikiran-pikiran kita belum tentu kita ingat apa yang sudah kita pikirkan. Tapi kadang-kadang pikiran kita telah diingat oleh banyak orang. Kadang itu baik, kadang itu tidak baik. Inilah serumit barangkali kita sebagai manusia untuk bisa menerima masukan tentang mungkin kita diingatkan kesalahan kita yang disebabkan karena perilaku kita. Justru orang lain yang mengenali perilaku kita. Kadang ucapan kita lebih diingat orang lain. Kadang sikap kita lebih melekat dalam ingatan orang lain. Inilah kita perlu untuk mendapatkan berbagai masukan agar kita tahu tentang diri kita seperti apa. Belum lagi kalau kita lebih cerdas lagi untuk minta petunjuk dari Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kalau mengingatkan manusia bahwa manusia memiliki banyak kesalahan dengan caranya sendiri yang kadang-kadang kita tidak waspada. Orang hakikat, orang praktisi, orang ahli amal, mereka menyampaikan bahwa salah satu taubat itu harus ada penyesalan. Bagaimana orang bisa menyesal? Karena dia merasakan betapa pedihnya dosa itu akibatnya. Di dalam surat Taubat ayat 118, ayat ini bercerita tentang perilaku seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut perang Tabuk. Pada saat itu Rasulullah membutuhkan kekompakan, kebersamaan umat Islam untuk menghadapi problem yang telah datang kepada Muslim saat itu. Apa yang terjadi pada saat usai perang Tabuk? Semua orang munafik
bikin alasan asal Rasulullah suka. Itu diterima oleh Rasul. Tapi ada 3 orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alasannya diterima. Dan Rasul langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ka'ab bin Malik begitu mendapat reaksi negatif dari Rasulullah, karena Rasulullah tidak berani memutuskan. Ka'ab selama beberapa waktu dan 2 temannya saat di Madinah, uluk salam pun, ucapan salamnya tidak boleh dijawab oleh Rasulullah, tidak boleh dipandang wajahnya, tidak boleh ada yang mengajak bicara, sehingga 3-tiganya merasa sangat susah kalau seandainya kesalahannya tidak dimaaf oleh Allah. Apa yang terjadi? Maka turunlah ayat surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala salasah alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ayat ini menjelaskan betapa sesaknya dadanya Ka'ab bin Malik. Seakan-akan bumi menjadi sangat sempit. Dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, dari depan, dari belakang, tidak ada yang baik kepada dirinya, karena menunggu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh perilaku, contoh haliah kesalahan karena perilaku, kesalahan karena sikap. Apabila dia butuh maghfirah, ampunan, dan karena salah itu adalah salahnya kepada utusan Allah, maka di saat utusan Allah tidak boleh memberi maaf, utusan Allah harus menunggu keputusan Allah. Inilah betapa beratnya, saudara kaum muslimin. Sementara kalau kita manusia, tidak mungkin kita akan nunggu daripada firman Allah apabila sesama kita punya kesalahan kepada kita, baik bawahan maupun atasan, baik sesama maupun dengan sesama. Dalam keterangan tentang taubat, kalau kita punya kesalahan kepada sesama, maka salah satu hal persyaratan yang berat, harus kita minta ridhonya kepada dia. Bagaimana kalau kesalahan ini berkaitan dengan sosial sistem? Orang yang memiliki strata sosial, jabatan tertentu, komunitas tertentu, kemudian dia melakukan kesalahan kepada komunitas yang jauh lebih banyak. Inilah problem iman kita. Tetapi bila kita sadar tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan, dan lebih-lebih karena itu menjadi kesadaran, maka berbahagialah orang yang telah mencari kesalahannya sendiri sebelum dapat informasi dari orang lain dan dia dikasih petunjuk oleh Allah, maka kesempatan bertaubat bagi kita akan lebih terbuka lebar. Saudara kaum muslimin, tentu pembahasan tentang taubat ini tidak segampang itu. Oleh karenanya di dalam khutbah ini barangkali tidak baik apabila ini kita membahas dengan lebih panjang. Tapi paling tidak kita menyadari tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Seputih-putihnya baju orang, bila ada warna yang berbeda, maka akan kelihatan warna itu. Sehitam-hitamnya baju, bila ada warna putih yang menempel sedikit saja,
ekosistem yang telah dibentuk dengan putih, maka apabila ada warna hitam sedikit saja akan kelihatan. Kadang kita tidak tahu tentang salah karena ekosistemnya telah dibangun semuanya sepakat salah. Kadang kita akan gampang mengenai yang salah karena ekosistemnya telah dibangun dengan ekosistem yang benar. Berbahagialah bila kita berada di dalam lingkup kehidupan di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Bila kesepakatan sosial dalam keluarga kita, dalam lingkungan terdekat telah dibangun dengan kesepakatan yang baik, maka apabila kita melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan kita akan gampang dikenali. Tetapi apabila ekosistem telah dibangun yang negatif, maka perbuatan negatif akan tidak kelihatan. Bahkan yang kelihatan adalah yang aneh bila perbuatan positif ada di tengah-tengah lingkungan yang negatif. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk kepada kita semuanya dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mau bertobat. Karena tidak ada dosa besar apabila orang itu beristighfar, dan akan menjadi dosa besar bila orang itu menghukum, tidak mau mengenali salahnya sendiri dan tidak mau minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pamakan ayuju kola